Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satria Dika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan networking model. Networking model adalah kerangka kerja atau framework yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Jadi, tujuan networking model adalah menstandarkan cara komunikasi antar perangkat, mempermudah perancangan jaringan, memudahkan troubleshooting, membagi proses komunikasi menjadi beberapa bagian atau layer. Tanpa model jaringan, komunikasi antar perangkat akan kacau karena setiap vendor bisa memakai sistem berbeda. Dua model jaringan utama, yaitu model OSI dan TCP/IP. Nah, kita masuk ke pengenalan OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model jaringan yang memiliki 7 layer. OSI model System Interconnection adalah model referensi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Nah, di sini ada tabel layernya ya. Jadi layernya itu terdiri dari 7 layer. Yang pertama ada physical, media fisik jaringan. Yang kedua data link, transfer data antar perangkat, network, pengalamatan dan routing, transport, pengiriman data end-to-end, session mengatur sesi komunikasi, presentation mengatur format data, dan application interaksi dengan aplikasi pengguna. Nah, jadi itu nama layer dan fungsi utamanya. Sekarang kita lanjut ke TCP atau IP model. TCP atau IP model adalah model jaringan yang digunakan di internet untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Model ini lebih sederhana dibanding OSI karena hanya terdiri dari 4 layer. Nah, yang pertama ada application layer. Menggabungkan fungsi application, presentation, dan session pada OSI. Berfungsi untuk layanan jaringan yang langsung digunakan oleh aplikasi. Contohnya, seperti web browser, email, file transfer. Nah, yang kedua ada transport layer. Berfungsi mengatur komunikasi end-to-end, memastikan data sampai dengan benar dan terurut. Dengan menggunakan protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, andal dan pengecekan error. UDP, User Datagram Protocol, lebih cepat tanpa pengecekan lengkap. Nah, yang ketiga ada Internet Layer, berfungsi untuk pengalamatan dan routing data menggunakan IP address, menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada Network Access Layer, yaitu yang berfungsi sebagai pengatur pengiriman data melalui media fisik, kabel wireless, dan menangani MAC address. Nah, di sini ada perbandingannya OSI dan TCP/IP. Jadi OSI itu terdiri dari 7 layer dan model referensi teori. Sedangkan TCP/IP 4 layer dipakai langsung di internet. Nah, selanjutnya ada TCP/IP application layer. Nah, application layer adalah layer paling atas dalam TCP/IP. Layer ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi yang digunakan pengguna seperti browser atau email dengan jaringan. Di model TCP/IP, application layer menggabungkan fungsi 3 layer OSI yaitu application, presentation, session, yang artinya semua proses yang berhubungan langsung dengan aplikasi, format data, dan sesi komunikasi berada di layer ini. Nah, fungsi TCP/IP application layer yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, contohnya membuka website, mengirim email, dan transfer file, mengatur format data supaya data bisa dipahami oleh sistem penerima. Selanjutnya ada mengatur komunikasi antar aplikasi, mengontrol permintaan atau request dan response. Yang terakhir ada mengatur proses autentikasi dan enkripsi, tergantung protokol. Dan ini ada contoh protokol di application layer, yaitu HTTP untuk web, HTTPS untuk web aman, FTP transfer file, SMTP kirim email, POP3 atau IMAP menerima email, dan DNS menerjemahkan nama domain ke IP. Nah, selanjutnya ada TCP/IP network layer. Layer ini bertugas mengatur pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan menggunakan IP address. Kalau application layer itu urusan aplikasi, maka network layer ini urusan jalur perjalanan data di internet. Nah, fungsi TCP/IP network layer. Yang pertama, memberikan alamat IP. Setiap perangkat di jaringan memiliki IP address sebagai identitas. Yang kedua, menentukan jalur pengiriman atau routing. Data dikirim melalui router dan dipilih jalur terbaik agar sampai ke tujuan. Yang ketiga, membentuk paket. Data dari transport layer dibungkus menjadi paket dengan tambahan IP header. Mengirim data antar jaringan berbeda, tidak hanya dalam satu LAN, tapi bisa sampai ke jaringan lain, misalnya beda kota atau beda negara. Nah,
Di sini ada protokol yang bekerja di network layer. Jadi IP atau Internet Protocol mengatur alamat dan pengiriman paket. Nah, ICMP digunakan untuk pengecekan jaringan, contohnya ping, dan HRP mengubah IP address menjadi MAC address. Nah, contoh kasus, misalkan komputer mengirim permintaan ICMP dan network layer menentukan IP tujuan, router mencari jalur terbaik dan paket dikirim sampai ke server tujuan. Jadi kesimpulannya, network layer adalah layer yang mengatur IP address dan menentukan jalur pengiriman data agar sampai ke tujuan yang benar. Nah, selanjutnya adalah TCP/IP Transport Layer. Transport Layer adalah layer kedua dari atas pada model TCP/IP. Layer ini bertugas mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain secara end-to-end atau ujung ke ujung. Kalau network layer mengatur jalur, maka transport layer mengatur cara data dikirim supaya sampai dengan benar. Fungsi TCP/IP Transport Layer. Yang pertama, segmentasi data, memecah data besar menjadi bagian kecil yang disebut segmen. Yang kedua, mengatur nomor port, supaya data masuk ke aplikasi benar, contoh port 80 untuk web, 25 untuk email. Yang ketiga, control error atau error control, mengecek apakah data sampai dengan benar atau perlu dikirim ulang. Yang keempat, flow control, mengatur kecepatan pengirim agar tidak membajiri penerima. Yang kelima, reassembly, menyusun kembali data yang sudah dipecah saat sampai tujuan. Nah, di sini ada protokol yang digunakan di transport layer. TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu bersifat reliable atau andal. Ada konfirmasi pengiriman, acknowledgement, data terurut, dan cocok untuk web, misalkan HTTP atau HTTPS, email, dan transfer file. Dan ada UDP, User Datagram Protocol. Jadi dia itu lebih cepat, tidak ada konfirmasi pengiriman, tidak menjamin urutan, cocok untuk game online, streaming, dan video call. Nah, contoh kasus, saat kamu membuka website, biasanya ada browser menggunakan TCP, data dikirim dengan nomor port tertentu, jika ada paket hilang akan dikirim ulang. Dan saat main game, biasanya menggunakan UDP, lalu lebih cepat meskipun tidak selalu sempurna. Ada TCP/IP, Data Link, dan Physical Layer. Pada model TCP/IP asli atau port layer, data link dan physical digabung menjadi satu layer bernama Network Access Layer. Nah, yang pertama, data link layer. Fungsinya mengatur pengiriman data dalam satu jaringan lokal atau LAN dan menggunakan MAC address sebagai alamat perangkat, membungkus data menjadi frame, dan mendeteksi error sederhana saat pengiriman. Contohnya atau protokol Ethernet, Wi-Fi 802.11 dan PPP. Perangkat yang bekerja di layer ini adalah switch dan NIC, Network Interface Card. Nah, di sini ada contoh proses sederhananya. Saat kamu kirim data dari layer akan dibungkus menjadi frame atau data link, dan selanjutnya frame diubah menjadi sinyal listrik atau gelombang fisikal. Lalu yang terakhir dikirim lewat kabel atau Wi-Fi ke perangkat tujuan. Jadi intinya, data link itu fungsinya mengatur MAC address dan frame dalam satu jaringan, sedangkan physical mengirimkan data secara fisik melalui kabel atau jaringan. Nah, di sini selanjutnya ada encapsulation atau decapsulation. Dalam jaringan komputer, saat data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, terjadi proses yang disebut encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu kayak kita kirim paket, ada isi barangnya, ada alamat rumahnya, ada alamat kurir lokal, sampai akhirnya kita kirim lewat kendaraan. Nah, yang pertama, encapsulation, proses pembungkusan data. Encapsulation adalah proses pembungkusan data saat dikirim dari pengirim ke penerima melalui setiap layer jaringan. Jadi, urutan encapsulation atau TCP/IP yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, prosesnya itu yang pertama, application layer. Data dibuat oleh aplikasi, contoh pesan atau permintaan web. Dan yang kedua, transport layer. Data dibungkus menjadi segmen dan ditambahkan nomor port, informasi kontrol error. Yang ketiga, network layer. Segmen dibungkus menjadi paket dan ditambahkan IP address sumber tujuan. Lalu segmen dibungkus menjadi paket dan ditambahkan IP address. Nah, yang ketiga adalah network layer, yaitu segmen dibungkus menjadi paket dan ditambahkan IP address sumber dan tujuan data link layer. Nah, yang ketiga adalah network layer. Segmen dibungkus menjadi paket dan ditambahkan IP address sumber dan tujuan. Nah, yang keempat adalah
data link player. Paket dibungkus menjadi frame dan ditambahkan MAC address, sumber, dan tujuan. Yang kelima adalah physical layer. Frame diubah menjadi bit 0 dan 1, lalu dikirim sebagai sinyal listrik atau gelombang. Jadi urutan perubahan nama data yaitu data ke segmen, ke paket, ke frame, lalu ke bit. Nah, sekarang decapsulation atau proses membuka bungkus data. Jadi, decapsulation adalah kebalikan dari encapsulation. Proses ini terjadi di sisi pertama, urutannya dari bawah ke atas. Jadi, physical, data link, network, transport, dan application. Setiap layer akan membaca headernya, menghapus header tersebut, meneruskan data ke layer atas. Nah, ini ada contoh sederhananya. Bayangkan jika kamu kirim paket. Jadi, data itu adalah isi surat, dan header transport adalah amplop kecil atau nomor tujuan kamar, dan header IP adalah alamat rumahnya. Lalu header MAC adalah alamat kurir lokal, lalu physical adalah kendaraan pengantarnya. Saat sampai, semua bungkus dibuka satu persatu sampai isi surat terbaca. Nah, jadi kesimpulannya adalah encapsulation adalah proses membungkus data sebelum dikirim, sedangkan decapsulation proses membuka data saat diterima. Jadi setiap layer menambahkan dan menghapus informasi sesuai tugasnya. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari awal yaitu networking model dibuat untuk menstandarkan dan mempermudah komunikasi antar perangkat dalam jaringan dengan cara memproses pengiriman data ke dalam beberapa layer. OSI model memiliki 7 layer dan digunakan sebagai dasar teori utama untuk memahami cara kerja jaringan. Sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer atau 5 dalam versi pembelajaran dan digunakan langsung pada sistem internet. Setiap layer memiliki fungsi berbeda, mulai dari pengiriman sinyal, pengaturan MAC dan IP address, pengelolaan port dan keandalan data, hingga pengenalan port dan keandalan data, hingga layanan aplikasi seperti web dan email. Dalam proses pengiriman terjadi encapsulation atau pembungkusan data dari atas ke bawah, dan saat diterima terjadi decapsulation atau pembukaan data dari bawah ke atas, hingga komunikasi data dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan mudah ditangani jika terjadi masalah. Nah, jadi dengan adanya pembagian layer ini, jaringan lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Sekian dari saya, Satirika pertama. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.